Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Korban kebakaran Glodok Plaza yang dilaporkan hilang bertambah menjadi 12 orang. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik Jenderal Purnawirawan TNI tewas di perairan Marunda. Halo, selamat malam pemirsa. Jumlah korban yang hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza bertambah, sementara petugas terus berusaha untuk mencari korban yang hilang akibat kejadian tersebut. Dan bersama saya Cika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Proses pemadaman kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung hingga malam ini. Pemirsa, daftar korban yang dilaporkan hilang bertambah menjadi 10 orang. Hingga Kamis malam, asap hitam masih mengepul dari jendela-jendela lantai 7 hingga 9 Glodok Plaza, Jakarta Barat. Puluhan mobil pemadam kebakaran serta angkutan smoke removal dan Bronto Skylight juga masih disiagakan di lokasi. Dinas Gul Karmat Jakarta belum bisa memastikan kapan proses pemadaman berakhir. Proses pencarian korban yang dilaporkan hilang juga terus dilakukan. Untuk sementara, 4 korban tewas berhasil dievakuasi, sementara daftar korban hilang berjumlah 12 orang. Petugas masih menyisir tiap lantai gedung untuk memastikan adanya korban jiwa lainnya. Sementara 4 jenazah korban yang telah dievakuasi telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat jenazah akan diidentifikasi lantaran kondisinya yang hangus terbakar sehingga sulit untuk dikenali. Polisi belum dapat memastikan keempat jenazah ini masuk dalam daftar 12 orang yang dilaporkan hilang. Lalu seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza? Kita sudah bergabung dengan rekan Nata Arman di lokasi posko pencarian korban. Nata, informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan dari lokasi kejadian kebakaran di Glodok Plaza? Kita masih yang diterima oleh dari pihak BPBD, yang mana untuk total keseluruhan ini total menjadi ada 13. Kemudian yang kemarin pelaporan kehilangan anggota keluarga ada 2 per tanggal 15. Kemudian tadi baru saja ada update lagi ada pertambahan sekitar 11 orang, sehingga untuk total keseluruhan korban hilang ini belum ada 13 orang. Kemudian yang sudah ditemukan pada tadi sore ada 3 orang yang sudah
berangkatkan jenazahnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Kemudian dari pihak pemadam kebakaran juga sampai saat ini masih terus melakukan proses dari pendinginan karena diketahui meskipun sudah tidak terlihat lagi ada kobaran api, namun masih ada asap-asap yang keluar dari beberapa cerobong-cerobong jendela ventilasi yang pecah seperti itu, yang menandakan bahwa masih ada indikasi titik-titik api atau bara-bara api yang masih ada di dalam. Kemudian juga untuk tantangannya sendiri bagi para petugas pemadam kebakaran yang sampai saat ini masih melakukan proses pencarian, terutama ini karena mati listrik, jadi keseluruhan hampir sekitar wilayah dari lokasi kebakaran ini dipadamkan listriknya, sehingga ketika tadi siang hari saja, ketika tadi kami sempat berbincang dengan anggota pemadam kebakaran dan juga pihak BPBD yang melakukan proses evakuasi korban, 3 korban yang dievakuasi tadi, di dalam ini kondisinya sangat pekat. Ditambah lagi dengan pencahayaan yang terbatas, kemudian juga untuk oksigen yang sangat minim, tentunya membutuhkan ekstra tenaga dan juga peralatan tambahan seperti tabung oksigen, kemudian juga baju anti radiasi api seperti itu, yang tentunya hilir mudik para petugas ini bergantian masuk ke dalam untuk mencari proses evakuasi. Kemudian untuk yang masih dilakukan proses evakuasi ini adalah jenazah keempat yang tadi disebutkan oleh dari Kepala Pemadam Kebakaran pada sore hari, bahkan sampai saat ini juga masih belum turun juga. Kemudian pihak pemadam kebakaran juga akhirnya membelah tim menjadi 2. Yang pertama ada titik di sini di tempat tadi ketika proses evakuasi dari 3 jenazah dikeluarkan. Kemudian juga ada beberapa tim yang masuk melalui lobi utama. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk tragedi kebakaran sendiri terjadi pada kemarin pada pukul 9.30 atau setengah 10 lewat seperti itu, yang bermula di lantai 7 yang merupakan diskotik, kemudian di lantai 8 hingga dengan lantai 9. Kemudian untuk korban sendiri yang tadi ditemukan di lantai 8. Dan tentunya dengan kondisi yang sudah tidak utuh, ini menyulitkan para petugas untuk melakukan perkenalan atau maksud kami identifikasi, sehingga harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu ke RS Polri untuk mengetahui identitas dari siapa korban itu. Kemudian untuk sisanya sampai saat ini juga masih dilakukan proses evakuasi, dan kami belum mengetahui secara pasti apakah pencarian pada malam hari ini akan tetap dilanjutkan ataukah akan ditunda. Dan ini bersifat situasional melihat kondisi yang di lapangan dan juga ketersediaan oksigen para petugas pemadam kebakaran yang saat ini berjaga. Kemudian dari BPBD juga tadi mengatakan bahwa untuk saat ini untuk penyebab api juga masih dalam proses penyelidikan, mengingat sampai saat ini sudah 80% pendinginan, dan apabila nanti sudah selesai semua clear area, barulah nanti bisa disimpulkan pihak polisian yang menangani untuk memastikan apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok Jakarta Barat ini. Sementara saya kembali kepada Anda di studio Cikal. Baik, Nata, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi pada Rabu malam. Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Ariati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa itu, Pak? Kalau sama saya sih apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Enggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan dari situ, namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang.
Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, SMP Negeri 188 di Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis pagi terbakar. Kebakaran tersebut membuat proses belajar mengajar dihentikan untuk sementara. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh isi dan ruangan kantin sekolah SMP Negeri 188 Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke bangunan kelas maupun ruangan lainnya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya api berhasil dilokalisir dan dipadamkan dengan dikerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Api berada di bagian belakang kantin. Bukan dari sekolah. Tapi bukan dari sekolah. Jadi api itu awal muncul dari atas antara tembok sekolah dengan tembok pemukiman warga. Kemudian merambat sampai ke kantin sekolah. Nah, kita lakukan pemadaman, kita luncurkan 6 unit kurang lebih, 7 unit berikut dengan unit rescue dari Ciracas. Kita lakukan pemadaman, alhamdulillah Allah kasih ridhonya, cepat tertangani dan tidak merambat ke bagian sekolah lain. Izin Komandan, apakah ada korban? Untuk data yang kita temukan dan informasi dari pihak sekolah tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material saja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api bermula berasal dari atap samping dinding pemukiman warga dan merembet ke bangunan ruang kantin sekolah. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, terjadi kecelakaan di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena sopir terjepit badan truk. Beginilah proses evakuasi korban kecelakaan yang berlangsung menegangkan. Pasalnya sopir mobil truk terhimpit bodi kendaraannya. Kecelakaan truk box ekspedisi dan dam truk pengangkut pasir terjadi di Jalan Raya Kediri Nganjuk, tepatnya di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Setelah bodi truk ditarik oleh kendaraan lain, sang sopir dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Sopir mengalami luka pada bagian kepala, lengan, dan kaki setelah terhimpit bagian kendaraan. Selatan ke utara, di timurnya terjadi karena mobil box yang dari utara ini keluar jalur untuk mengambil jalur keluar dari jalurnya sehingga berbenturan dengan truk yang dari arah selatan itu. Saat ini peristiwa tersebut dalam penyelidikan Satlantas Polres Kediri Kota. Kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Sementara itu akibat kecelakaan arus lalu lintas sempat macet sepanjang 4 km. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi terjadi sebanyak 4 kali. Gunung Lewotobi laki-laki erupsi sebanyak 4 kali dengan tinggi kolom 600 hingga 1.500 meter dari mulut kawah gunung. Kolom abu berwarna abu pekat menyelimuti sekitar gunung. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi 15 menit 52 detik. Masyarakat serta wisatawan di sekitar lokasi diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Potensi banjir lahar hujan juga dikhawatirkan terjadi jika turun hujan dengan intensitas tinggi terutama di daerah Duripali, Padang Nasir, Nobo, Katanilo, Hongkeng Jaya, Boru, dan Nawakote.
Ibu kandung Agus terdakwa pelecehan seksual menangis histeris hingga jatuh pingsan dan luka di bagian kepala usai mengikuti sidang perdana putranya. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami.